Video kali ini membahas tentang soal P3K teknis sesuai Surat Edaran Menpan RB tahun 2024, materinya mencakup poin-poin pada tabel tersebut. Silahkan simak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe, agar admin semangat mengupload video-video terbaru. Sekarang kita langsung ke pembahasan soalnya. Soal nomor 1. Apa langkah pertama yang dilakukan ketika menerima permintaan peminjaman dokumen dari pengguna layanan? A. Menyerahkan dokumen secara langsung tanpa memeriksa kelengkapan. B. Meminta pengguna mengisi formulir permohonan peminjaman. C. Menyalin dokumen untuk arsip. D. Memastikan pengguna membawa dokumen identitas resmi. E. Menolak permintaan tanpa alasan yang jelas. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Memastikan pengguna membawa dokumen identitas resmi. Karena sebelum memproses peminjaman dokumen, sangat penting untuk memastikan identitas pengguna yang meminta dokumen. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan dokumen dan memastikan bahwa dokumen tersebut diserahkan kepada pihak yang berhak sesuai prosedur. Soal nomor 2. Ketika dokumen yang diminta sedang digunakan pihak lain, tindakan apa yang harus dilakukan oleh petugas layanan operasional? A. Menolak permintaan pengguna tanpa penjelasan. B. Menawarkan alternatif dokumen yang tersedia. C. Memberikan izin kepada pengguna untuk mencari dokumen sendiri. D. Memasukkan pengguna dalam daftar tunggu dan memberikan informasi perkiraan waktu. E. Menghubungi pihak yang meminjam sebelumnya untuk segera mengembalikan dokumen. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Memasukkan pengguna dalam daftar tunggu dan memberikan informasi perkiraan waktu. Karena menyampaikan informasi kepada pengguna dengan jelas tentang status dokumen yang sedang dipinjam mencerminkan profesionalisme. Menyediakan daftar tunggu dan estimasi waktu juga membantu pengguna merencanakan keperluannya dengan baik. Soal nomor 3. Apa saja dokumen yang perlu disiapkan oleh pengguna untuk mengajukan permintaan peminjaman dokumen penting? A. Surat keterangan pengantar dari instansi terkait. B. Fotokopi dokumen lain yang akan dipinjam. C. Dokumen identitas resmi dan formulir permohonan. D. Dokumen asli yang relevan dengan pinjaman. E. Surat pernyataan pengembalian dokumen tepat waktu. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Dokumen identitas resmi dan formulir permohonan. Karena dokumen identitas dan formulir permohonan adalah standar prosedur administrasi untuk mencatat detail peminjaman dan menjaga keamanan dokumen. Soal nomor 4. Apa tindakan yang perlu dilakukan jika dokumen yang dipinjam dikembalikan dalam kondisi rusak? A. Mengembalikan dokumen ke tempat arsip tanpa tindakan lebih lanjut. B. Melaporkan kerusakan ke supervisor atau atasan. C. Menegur pengguna dengan teguran tertulis. D. Meminta pengguna membayar biaya perbaikan dokumen. E. Menolak menerima dokumen yang rusak. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Melaporkan kerusakan ke supervisor atau atasan. Karena melaporkan kerusakan kepada pihak yang bertanggung jawab memungkinkan evaluasi dan tindakan perbaikan dokumen yang rusak sesuai prosedur yang berlaku. Soal nomor 5. Ketika pengguna meminjam dokumen rahasia, apa tindakan tambahan yang perlu dilakukan oleh petugas layanan operasional? A. Memberikan salinan dokumen rahasia sebagai alternatif. B. Menyerahkan dokumen tanpa mencatatnya di sistem untuk mempercepat proses. C. Meminta pengguna menandatangani surat perjanjian kerahasiaan tanpa prosedur lainnya. D. Menyimpan dokumen di tempat terbuka agar mudah ditemukan. E. Memastikan dokumen dicatat di sistem dan hanya dipinjamkan kepada pengguna yang berwenang. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Memastikan dokumen dicatat di sistem dan hanya dipinjamkan kepada pengguna yang berwenang, karena peminjaman dokumen rahasia memerlukan prosedur ketat untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan. Dengan mencatat dokumen di sistem, petugas dapat memantau pengguna yang meminjamnya dan memastikan dokumen hanya diberikan kepada pihak yang memiliki otorisasi resmi. Soal nomor 6. Seorang pengguna mengajukan peminjaman dokumen tetapi tidak membawa dokumen identitas. Apa yang seharusnya dilakukan? A. Menolak permintaan peminjaman secara tegas. B. Meminta pengguna kembali dengan dokumen identitas. C. Memberikan dokumen dengan jaminan lisan dari pengguna. D. Menyerahkan dokumen dengan syarat pengguna melengkapi data nanti. E. Membiarkan pengguna meminjam tanpa prosedur tambahan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai.
Jawabannya adalah B. Meminta pengguna kembali dengan dokumen identitas, karena dokumen identitas adalah syarat penting untuk memastikan keaslian pengguna. Meminta pengguna untuk kembali dengan dokumen identitas mencegah pelanggaran prosedur dan melindungi keamanan dokumen operasional. Soal nomor 7. Apa yang harus dilakukan petugas layanan operasional jika ada dokumen yang hilang setelah dipinjamkan? A. Mengabaikan masalah untuk menghindari konflik. B. Segera melaporkan kehilangan kepada atasan dan mencatatnya di sistem. C. Meminta pengguna lain mengganti dokumen yang hilang. D. Membuat dokumen pengganti tanpa melaporkan insiden. E. Menghentikan semua aktivitas peminjaman dokumen lainnya. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Segera melaporkan kehilangan kepada atasan dan mencatatnya di sistem, karena laporan kehilangan dokumen adalah tindakan yang bertanggung jawab untuk memastikan dokumen dapat ditemukan atau digantikan. Pencatatan di sistem juga penting untuk menghindari insiden serupa di masa depan. Soal nomor 8. Apa langkah akhir dalam proses peminjaman dokumen oleh pengguna? A. Mengingatkan pengguna tentang tenggat pengembalian dokumen. B. Menyerahkan dokumen tanpa memberikan arahan tambahan. C. Mencatat transaksi dan menyimpan data pengguna dalam arsip. D. Menyelesaikan semua transaksi tanpa peduli prosedur. E. Mengunci dokumen di lemari arsip untuk keamanan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Mengingatkan pengguna tentang tenggat pengembalian dokumen, karena memberikan informasi tentang tenggat waktu pengembalian adalah langkah penting untuk memastikan pengguna mengembalikan dokumen tepat waktu. Ini membantu menjaga ketersediaan dokumen bagi pengguna lain. Soal nomor 9. Saat menerima pengembalian dokumen dari pengguna, apa yang harus dilakukan oleh petugas layanan operasional? A. Mencatat pengembalian dokumen dan memeriksa kondisi dokumen. B. Langsung menyimpan dokumen di lemari arsip tanpa pemeriksaan. C. Meminta pengguna mengembalikan dokumen lain yang relevan. D. Menyerahkan dokumen kepada pengguna lain tanpa pencatatan. E. Menyimpan dokumen dan melaporkannya ke atasan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Mencatat pengembalian dokumen dan memeriksa kondisi dokumen. Karena mencatat pengembalian memastikan bahwa dokumen tercatat sebagai tersedia di sistem. Memeriksa kondisi dokumen adalah langkah penting untuk mengidentifikasi potensi kerusakan atau kehilangan sebelum dokumen diarsipkan kembali. Soal nomor 10. Jika pengguna meminta perpanjangan waktu peminjaman dokumen, apa langkah terbaik yang harus dilakukan oleh petugas? A. Menyetujui tanpa memeriksa jadwal penggunaan lainnya. B. Mengecek jadwal ketersediaan dokumen dan memberikan persetujuan bila memungkinkan. C. Menolak permintaan perpanjangan waktu. D. Menyerahkan dokumen lain sebagai pengganti. E. Meminta pengguna membuat permohonan tertulis kepada atasan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Mengecek jadwal ketersediaan dokumen dan memberikan persetujuan bila memungkinkan, karena petugas harus memastikan bahwa dokumen tidak dibutuhkan oleh pengguna lain sebelum menyetujui perpanjangan. Hal ini membantu menjaga aksesibilitas dokumen bagi semua pihak yang membutuhkannya. Soal nomor 11. Apa tindakan yang perlu diambil jika dokumen yang diminta tidak ditemukan di lokasi penyimpanan? A. Segera mencari dokumen ke lokasi penyimpanan lain. B. Mengabaikan laporan pengguna dan meminta mereka mencari dokumen sendiri. C. Melaporkan kehilangan dokumen kepada atasan untuk investigasi. D. Memberikan dokumen serupa tanpa informasi kepada pengguna. E. Menyampaikan kepada pengguna bahwa dokumen tidak dapat dipinjamkan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Melaporkan kehilangan dokumen kepada atasan untuk investigasi. Karena melaporkan dokumen yang hilang adalah langkah penting untuk menemukan dokumen atau menentukan solusi penggantinya. Hal ini juga mencegah terjadinya kesalahan yang sama di masa depan. Soal nomor 12. Dalam situasi di mana dokumen rusak saat dalam peminjaman, apa yang harus dilakukan oleh pengguna? A. Mengganti dokumen dengan salinan baru tanpa melapor. B. Melaporkan kerusakan kepada petugas layanan operasional. C. Mengembalikan dokumen tanpa memberikan informasi tentang kerusakan. D. Memperbaiki dokumen sendiri tanpa meminta izin. E. Menunda pengembalian dokumen hingga rusak parah. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B.
Melaporkan kerusakan kepada petugas layanan operasional, karena melaporkan kerusakan membantu petugas menentukan langkah perbaikan sesuai prosedur. Ini juga menunjukkan tanggung jawab pengguna atas dokumen yang dipinjamkan. Soal nomor 13. Apa yang harus dilakukan petugas jika pengguna meminjam dokumen tetapi tidak mengembalikannya dalam tenggat waktu yang ditentukan? A. Menghubungi pengguna untuk mengingatkan pengembalian dokumen. B. Menghapus dokumen dari sistem untuk menghindari masalah. C. Membiarkan dokumen dianggap hilang tanpa tindakan lebih lanjut. D. Menyerahkan urusan ini langsung ke pihak hukum. E. Meminjamkan dokumen lain kepada pengguna sebagai pengganti. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Menghubungi pengguna untuk mengingatkan pengembalian dokumen. Karena langkah pertama yang harus diambil adalah mengingatkan pengguna secara langsung. Komunikasi ini dapat membantu menyelesaikan masalah tanpa eskalasi lebih lanjut. Soal nomor 14. Apa yang harus dilakukan petugas jika dokumen yang akan dipinjamkan memiliki bagian yang rusak? A. Memberikan dokumen tanpa perbaikan kepada pengguna. B. Memperbaiki dokumen terlebih dahulu sebelum dipinjamkan. C. Menolak permintaan peminjaman tanpa penjelasan. D. Menggantikan dokumen dengan versi digital tanpa izin pengguna. E. Menyerahkan dokumen kepada pengguna dengan catatan khusus. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Memperbaiki dokumen terlebih dahulu sebelum dipinjamkan, karena dokumen yang rusak dapat menyebabkan informasi yang salah atau tidak lengkap. Perbaikan terlebih dahulu memastikan kualitas dokumen tetap terjaga dan sesuai kebutuhan pengguna. Soal nomor 15. Jika sistem pencatatan peminjaman dokumen mengalami gangguan, apa langkah pertama yang harus diambil oleh petugas? A. Menggunakan sistem pencatatan manual sementara. B. Menunda semua proses peminjaman hingga sistem kembali normal. C. Mengabaikan gangguan dan melanjutkan proses seperti biasa. D. Mengalihkan pengguna ke bagian lain tanpa solusi. E. Melaporkan gangguan ke atasan tanpa mengambil tindakan tambahan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Menggunakan sistem pencatatan manual sementara, karena sistem manual dapat digunakan sementara untuk memastikan proses peminjaman tetap berjalan. Hal ini menjaga kelancaran layanan meskipun ada kendala teknis. Soal nomor 16. Apa yang harus dilakukan petugas setelah pengguna mengembalikan dokumen yang disertai tanda-tanda manipulasi? A. Menerima pengembalian tanpa tindakan tambahan. B. Melaporkan dugaan manipulasi kepada atasan untuk investigasi. C. Menolak pengembalian dan meminta pengguna memperbaiki dokumen. D. Mengganti dokumen dengan salinan baru tanpa konfirmasi lebih lanjut. E. Mengabaikan tanda-tanda manipulasi untuk menjaga hubungan baik. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Melaporkan dugaan manipulasi kepada atasan untuk investigasi, karena dokumen operasional memiliki nilai penting yang harus dijaga. Dugaan manipulasi perlu diselidiki untuk memastikan tidak ada kerugian atau pelanggaran prosedur. Soal nomor 17. Bagaimana cara petugas memastikan pengguna memahami prosedur peminjaman dokumen? A. Memberikan penjelasan langsung kepada setiap pengguna. B. Mengarahkan pengguna membaca panduan prosedur di papan informasi. C. Meminta pengguna menandatangani dokumen tanpa menjelaskan isinya. D. Menyerahkan prosedur hanya kepada pengguna tertentu. E. Mengabaikan langkah ini untuk mempercepat proses. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Memberikan penjelasan langsung kepada setiap pengguna, karena penjelasan langsung membantu pengguna memahami prosedur dengan lebih jelas, mengurangi kesalahan dalam proses peminjaman, dan menciptakan hubungan yang lebih baik antara petugas dan pengguna. Soal nomor 18. Apa langkah terakhir yang harus diambil setelah semua dokumen yang dipinjam telah dikembalikan? A. Menyimpan dokumen secara acak di tempat yang tersedia. B. Menghapus semua data peminjaman dari sistem. C. Membuat laporan harian tentang aktivitas peminjaman. D. Mengarsipkan dokumen sesuai kategori penyimpanan. E. Memastikan dokumen dikunci di tempat penyimpanan yang aman. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Mengarsipkan dokumen sesuai kategori penyimpanan, karena
Pengarsipan yang sistematis memastikan dokumen mudah ditemukan kembali saat dibutuhkan. Ini juga membantu menjaga keutuhan dan keamanan dokumen. Soal nomor 19. Apa yang harus dilakukan jika dokumen yang dipinjam pengguna ternyata memuat informasi yang sudah kedaluarsa? A. Memperbarui informasi sebelum dokumen dipinjamkan. B. Membatalkan peminjaman tanpa memberitahu pengguna. C. Memberikan dokumen tanpa memeriksa isinya terlebih dahulu. D. Menyarankan pengguna untuk mencari dokumen lain. E. Menggunakan informasi kedaluarsa sebagai pembanding. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Memperbarui informasi sebelum dokumen dipinjamkan. Karena informasi yang sudah kedaluarsa dapat menyebabkan kesalahan atau kebingungan. Memperbarui isi dokumen adalah langkah yang tepat untuk memastikan dokumen relevan dan akurat. Soal nomor 20. Bagaimana cara petugas mengelola dokumen elektronik yang diminta untuk dipinjam oleh pengguna? A. Memberikan dokumen tanpa memeriksa hak akses pengguna. B. Mengirim dokumen langsung ke email pengguna tanpa verifikasi. C. Memberikan akses melalui platform digital yang aman. D. Mencetak dokumen elektronik dan menyerahkannya secara fisik. E. Menolak peminjaman dokumen elektronik untuk menjaga kerahasiaan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Memberikan akses melalui platform digital yang aman, karena platform digital yang aman memastikan dokumen dapat diakses oleh pengguna yang berhak tanpa risiko kebocoran data. Ini adalah langkah penting dalam mengelola dokumen elektronik secara profesional. Sebelum lanjut membahas soal selanjutnya, silahkan subscribe dan di-share. Kita lanjut di part selanjutnya, terima kasih.